Selama beberapa hari berikutnya, Dimitri dan Talia menikmati berbagai aktivitas di Raja Ampat. Mereka pergi snorkeling dan diving di beberapa lokasi terbaik di sekitar pulau. Pemandangan bawah laut yang mereka temui sangat menakjubkan, karang-karang berwarna-warni, ikan-ikan tropis yang berenang bebas, dan penyu laut yang tampak bergerak dengan anggun di antara terumbu karang. Suatu pagi, mereka memutuskan untuk pergi hiking ke sebuah titik pandang yang terkenal di Pulau Wayak. Perjalanan ke puncak cukup menantang, tetapi pemandangan dari atas sangat memuaskan. Mereka berdiri di puncak tebing, memandang panorama yang menakjubkan dari pulau-pulau hijau yang tersebar di laut biru yang tak berujung. Di malam hari, mereka menikmati makan malam romantis di tepi pantai, diterangi oleh lampu-lampu kecil yang menggantung di sekitar mereka. Suara ombak yang lembut dan aroma makanan laut segar menciptakan suasana yang sangat intim. "Saat kita kembali nanti," kata Talia, "aku ingin kita memulai babak baru dalam hidup kita. Mungkin ada cara lain untuk mewujudkan impian kita." Dimitri menatapnya dengan penuh cinta. "Aku siap untuk itu, baby. Aku tahu apapun yang kita hadapi, kita akan melakukannya bersama. Aku akan selalu bersamamu." Hari-hari terakhir mereka di Raja Ampat diisi dengan lebih banyak eksplorasi dan relaksasi. Mereka mengunjungi beberapa pulau kecil lainnya, menjelajahi gua-gua tersembunyi, dan bersantai di pantai-pantai pribadi yang hanya mereka berdua yang mengunjunginya. Ketika saatnya tiba untuk meninggalkan Raja Ampat, Dimitri dan Talia merasa berat hati. Mereka telah mengalami begitu banyak keajaiban dan keindahan selama perjalanan mereka di Asia, tetapi Raja Ampat memberikan akhir yang sempurna untuk petualangan mereka. Tempat ini, dengan semua keindahan dan ketenangannya, telah memberikan mereka ruang untuk berpikir, merenung, dan akhirnya merasa lebih dekat satu sama lain. Di Bandara Sorong, saat mereka bersiap untuk kembali ke rutinitas mereka, Talia memandang Dimitri. "Aku sangat berterima kasih atas perjalanan ini. Aku merasa kita telah menemukan sesuatu yang sangat berharga bersama." Di Bandara Sorong, saat mereka bersiap untuk kembali ke rutinitas mereka, Talia memandang Dimitri. "Aku sangat berterima kasih atas perjalanan ini. Aku merasa kita telah menemukan sesuatu yang sangat berharga bersama." Dimitri tersenyum, matanya berbinar dengan penuh cinta. "Aku juga merasakannya. Ini adalah akhir dari satu bab, dan awal dari bab berikutnya dalam hidup kita." Dengan perasaan puas dan penuh harapan, mereka melangkah menuju pesawat yang akan membawa mereka pulang. Raja Ampat mungkin menjadi akhir dari petualangan mereka kali ini, tetapi kenangan dan pengalaman yang mereka kumpulkan di sana akan selalu menjadi bagian penting dari perjalanan hidup mereka. Perjalanan Dimitri dan Talia ke Raja Ampat adalah penutup yang sempurna untuk babak baru mereka, sebuah babak yang penuh dengan cinta, keindahan, dan harapan untuk masa depan yang cerah. Matahari bersinar terang di atas kepala saat Dimitri dan Talia duduk menikmati makan siang di sebuah restoran yang terletak di atas bukit. Namun udara di sana sangat sejuk dan angin sepoi-sepoi membelai wajah mereka yang berbinar bahagia. Pemandangan yang menakjubkan terbentang di depan mereka, lembah hijau yang luas, pepohonan yang bergoyang lembut tertiup angin, dan gunung-gunung yang berdiri kokoh di kejauhan. Selama sebulan terakhir, mereka telah menjelajahi beberapa negara di Asia, menikmati berbagai pengalaman baru yang membuat mereka merasa lebih hidup dan lebih dekat satu sama lain, dan kini mereka pun kembali ke Amerika. Talia tertawa kecil saat Dimitri menceritakan kembali sebuah lelucon tentang pemandu wisata mereka yang energis saat mendaki gunung di Nepal. Namun, tawa itu tiba-tiba terhenti ketika dia merasakan sesuatu yang aneh. Kepalanya berputar, dan dunia seolah mulai berayun di sekelilingnya. "Hani," Talia mencoba berbicara, tetapi suaranya terdengar lemah. Dimitri menatapnya, langsung menyadari ada yang tidak beres. "Baby, kau baik-baik saja?" tanyanya dengan nada cemas. Sebelum Talia sempat menjawab, tubuhnya ambruk ke lantai. Dimitri terperangah, hatinya berpacu cepat. Tanpa berpikir dua kali, ia segera mengangkat tubuh Talia dan berlari keluar dari restoran, mencari bantuan. Seorang pelayan yang melihat kejadian itu segera berlari mendekat. "Ada klinik kecil di bawah bukit,"
sekitar 5 menit dari sini. Lalu Dimitri segera membawa Talia ke klinik terdekat. Dia memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Namun meskipun begitu, waktu terasa berjalan begitu lambat saat Dimitri melajukan mobilnya menuju klinik. Ia terus memegang tangan Talia yang dingin dengan erat, mendekapnya seakan dengan itu dia bisa memberikan kekuatan. Hingga akhirnya dia tiba di klinik. Di klinik kecil yang sederhana itu, Talia segera ditangani oleh seorang dokter parubaya yang ramah. Dimitri menunggu langsung di dalam ruang periksa dengan penuh kecemasan, hatinya bergemuruh dengan berbagai pikiran yang berlalu lalang. Dia tak mau meninggalkan Talia dan akan selalu berada di sisinya dalam keadaan apapun. Ketakutan terbesar dalam benaknya adalah sesuatu yang buruk telah terjadi pada Talia. "Ada apa dengan istriku?" tanya Dimitri dengan panik. "Bisakah Anda menunggu di luar saja? Kami akan memeriksanya lebih dalam lagi." Dokter menjelaskan. Dimitri semakin panik. "Apakah ada yang salah dengan istriku?" "Tidak, Tuan. Istrimu baik-baik saja, hanya saja kami membutuhkan pemeriksaan lebih dalam lagi," papar dokter. Dimitri berpikir sejenak lalu kemudian berbalik pergi dari ruangan pemeriksaan. Setelah beberapa waktu yang terasa seperti berjam-jam, dokter keluar dari ruangan pemeriksaan melihat ke arah Dimitri. Dimitri langsung menghampiri dokter itu juga. "Bagaimana keadaan istriku, dokter?" tanya Dimitri dengan suara tegang. Dokter tersenyum kecil, menepuk bahu Dimitri. "Istrimu baik-baik saja, Tuan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia hanya sedikit lemah, dan itu wajar untuk kondisinya saat ini." Dimitri merasa sedikit lega, tetapi tetap bingung. "Maksudmu, kondisinya saat ini?" Dokter tertawa pelan, lalu berkata dengan lembut, "Istrimu sepertinya sedang hamil, Tuan. Sepertinya kehamilan ini masih sangat muda, mungkin baru beberapa minggu. Itu yang membuatnya pingsan tadi, badan dan hormon yang berubah cepat membuat tubuhnya sedikit lemah." Dimitri terdiam sejenak, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Kata-kata dokter itu terasa seperti mimpi. Setelah 1 tahun mencoba dan berbagai kekecewaan, mendengar bahwa Talia hamil adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan akan terjadi sekarang. "Dokter, benarkah?" tanyanya, suaranya hampir berbisik. Dokter mengangguk. "Benar, istrimu sedang hamil. Aku akan memberikan beberapa saran agar dia bisa menjaga kesehatannya, terutama selama trimester pertama ini. Tapi secara keseluruhan, kondisinya baik-baik saja." Dimitri hampir tidak bisa menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Perasaan bahagia dan syukur meluap dalam dadanya. Ia mengucapkan terima kasih kepada dokter, lalu segera masuk ke ruang periksa untuk menemui Talia. Talia masih terbaring lemah di tempat tidur ketika Dimitri masuk. Talia masih dalam kondisi tak sadarkan diri. Tapi kata dokter itu hanyalah kondisi sementara karena Talia juga dalam kondisi kelelahan, mungkin karena mereka baru saja berpetualang di dunia luar selama 1 bulan lebih. Dimitri memegang tangan Talia dan menciuminya. Dimitri kemudian mengusap wajah Talia yang dingin dengan ekspresi haru sekaligus bahagia. "Kau pasti akan bahagia mendengar ini, baby," bisik Dimitri di dekat wajah Talia yang tertidur. "Semua keinginanmu sudah terwujud dan tentu saja keinginanku juga karena bisa melihatmu semakin bahagia dengan kehadiran anak kita," lanjut Dimitri. Pria itu memeluk sang istri yang masih tak bergerak. Dia ingin Talia segera sadar dan bisa memberitahukan kabar bahagia itu pada wanita itu.